Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya teman-teman. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan slide saya di mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Namun saya mohon maaf sebelumnya karena dalam pembuatan video penjelasan ini saya mengajak anak saya karena keadaan dimana saya nggak bisa membuat video harus lebih dari jam 12 malam. Nah, anak saya baru bisa tidur jam 11, jam 10 malam. Jadi mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Yang pertama itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian mari kita langsung ke materi. Jika kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian penyelesaian sengketa itu alternatifnya ada apa aja. Nah, ini ada alur APS, alur di undang-undang yang telah mengaturnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, yang pertama alurnya adalah konsultasi, mulai dari konsultasi dulu. Setelah konsultasi, penasihat ahli atau mediator lembaga ini bisa sebelumnya juga ada negosiasi sebelum ke mediasi, terus nanti ada mediasi dari pihak lembaga, bisa lembaga pengadilan, baik agama maupun negeri kalau perkara itu masuk ke pengadilan. Terus kalau nggak bisa berhasil, itu nanti bisa juga ke lembaga arbitrase atau ad hoc. Nah, lebih jauhnya kita akan bahas itu nanti satu persatu tentang alurnya. Kita mulai dari konsultasi dulu. Konsultasi itu berapa waktunya sih? Konsultasi itu durasi waktunya 14 hari. 14 hari yang ditentukan di Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi 14 hari itu harus selesai pertemuannya secara langsung, kemudian dituangkan dalam hitam di atas putih. Jadi harus ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisan kesepakatan nanti gimana untuk bukti penyelesaiannya, kan nggak ada. Jadi harus diselesaikan dan itu tertuang hitam di atas putih. Nah, itu untuk konsultasi yang diatur di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nanti untuk yang merah-merah itu bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian setelah konsultasi ini ada negosiasi. Negosiasi itu ada dua orang yang berselisih dan diselesaikan oleh dua orang tersebut tanpa ada campur tangan orang lain. Kalau negosiasi itu cuma dua orang, kalau konsultasi itu antara konsultan dan klien. Nah, kalau mediator itu biasanya ada 3 orang, artinya pihak A, B dengan penengah atau mediatornya. Nah, untuk negosiasi sendiri ada beberapa prasyarat karena negosiasi nggak bisa nih berjalan begitu saja, harus ada persiapannya. Jadi teman-teman kalau besok menjadi konsultan hukum atau dimintai tolong oleh masyarakat hari ini sebagai mahasiswa, maka harus beberapa ketentuan harus dijalankan dulu untuk menjalankan negosiasi yang nanti dihadiri dua belah pihak. Nah, kita lanjut ke soal negosiasi. Ini ada karakteristik, kita skip saja, keuntungan dan tujuan. Ini masih keuntungan tentang negosiasi ya. Keuntungan negosiasi itu menciptakan pengertian yang lebih baik mengenai pandangan pihak lawan. Tapi negosiasi ini bisa berjalan manakala antara pihak satu dan pihak dua atau pihak A dan B ini masih ada keterbukaan, tidak bermusuhan secara total. Kalau bermusuhan secara total ya nggak bisa. Kemudian mempunyai kesepakatan untuk mengutarakan pikiran, ini yang sebutkan tadi. Kemudian memungkinkan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Ada etikat baik antara dua belah pihak ini. Kalau nggak ada etikat baik ya nggak bisa untuk diselesaikan. Kemudian dalam mengambil keputusan, para pihak tidak terkait pada kebenaran fakta-fakta yang terjadi atau masalah penegakan hukum dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu apabila dikehendaki. Ada plus minusnya memang, tapi di sini kalau bisa lebih cepat masih ada upaya etikat baik, tidak bermusuhan gitu, tidak begitu kemelut masalahnya, negosiasi lebih baik dijalankan. Tujuannya untuk mengatasi atau menyelesaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain. Jadi ada win-win solusinya antara pihak satu dan pihak lain, itu harapannya ketemu ngomong di situ. Tapi kalau sudah nggak ketemu ya nanti berangsur dari negosiasi ke mediasi, mencapai kesepakatan yang dapat diterima. Sehingga kalau lewat negosiasi ini karena dua belah pihak saja tanpa ada intervensi pihak lain, jadi tidak mengandalkan
Tapi kalau mengandalkan konsultan itu kan cuma satu arah. Tapi kalau bertemu langsung negosiasi itu kan dua arah, kepinginan A dan B itu ketemu di situ. Kemudian tahapan dalam negosiasi itu yang perlu teman-teman lakukan, misalkan besok teman-teman jadi pelaksana atau seorang yang melakukan pertemuan atau mempersiapkan pertemuan untuk negosiasi itu, tahap persiapan itu kalian harus ngomong ke dua belah pihak bahwa masalahnya seperti ini, cara hukum seperti ini, kemudian kalian harus menjelaskan arahnya nanti seperti ini, kemudian tahap orientasi mengatur posisi. Jadi tawaran itu feedback atau tawaran antara pihak A dan B harus ada. Kalau nggak ada tawaran ya nggak bisa berjalan. Kemudian argumen yang itu harus disusun juga. Jadi nggak serampangan ngomongnya, harus ditata. Oh, nanti saya ngomong dari ini ke ini, dari A sampai ke Z. Jadi ada pendahuluannya juga, nanti rumusan masalahnya seperti apa. Setelah rumusan masalahnya ketemu, nanti penyelesaian jalan penyelesaiannya seperti apa untuk tujuan seperti ini. Nah, itu harus dilakukan semua, dan tentunya nanti sampai pada tahap penutupan. Tahap penutupan ini nggak cuma menutup saya akhiri gitu aja enggak, atau saya tutup sampai di sini enggak, tapi ada hitam di atas putih, ada misalkan nggak ketemu secara keseluruhan, jadi ada upaya alternatif lain yang nanti bisa dilaksanakan. Ini juga selain tahapan dalam negosiasi, saya menuliskan tentang prasyarat negosiasi. Ini tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah masih ada komunikasi yang masih bisa dilakukan antara dua belah pihak, rasa percaya antara dua belah pihak itu masih ada, kemudian sengketa yang nggak terlalu pelik. Tapi kalau sengketanya terlalu pelik biasanya nggak bisa terjadi. Contoh misalkan urusan utang piutang yang banyak atau penyerobotan tanah, itu biasanya nggak bisa itu dinegosiasi pelik gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang kendala negosiasi dan cara mengatasinya ya. Kendalanya itu banyak sebenarnya untuk negosiasi. Terkait dengan kendala dan negosiasi ini, cara mengatasinya ada banyak. Kita lihat dari reaksinya, mimik wajahnya, mukanya seperti apa, gelagatnya seperti apa, emosi dari lawan kita seperti apa, misalnya kita negosiasi, atau lawan dari orang-orang yang mau melakukan negosiasi seperti apa. Bahkan posisi duduk pun sebenarnya harus diatur supaya misalkan ini antara A dan B itu posisinya harus lebih dari 1 meter, karena nanti ketika pikiran kacau orang negosiasi itu kadang tangan melayang, kemudian kaki melayang atau barang-barang melayang. Ini harus diatur agar nanti kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan itu bisa teratasi. Itu bisa teman-teman baca juga, nanti ada tambahannya mungkin di buku lain atau penjelasan lain akan saya berikan berlanjut ya. Kemudian kita akan bicara tentang mediasi. Namun untuk mediasi ini akan saya jelaskan pertemuan besok ya. Jadi kita akan ngomong banyak mediasi, karena mediator itu ada sertifikasinya, ada badan hukumnya yang harus dapat dari kementerian dan lain sebagainya. Cukup itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya silahkan nanti cek di grup kelas kita. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.